Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di video sharing mengenai normalisasi basis data. Ini merupakan video part 5. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba nemu video ini dan pengen ngikutin dari awal, teman-teman bisa ngikutin lewat playlist yang ada di kanal YouTube ini. Nama playlistnya normalisasi basis data gitu ya. Nah, ini merupakan video part 5 sekaligus mungkin video part terakhir gitu ya dari playlist normalisasi basis data. Nah, di video kali ini kita bakal bahas bareng-bareng mengenai third normal form atau bentuk normal yang ketiga gitu ya. Jadi di bentuk normal yang ketiga ini fokus kita adalah mengatasi adanya ketergantungan transitif gitu ya. Nah, apa sih ketergantungan transitif? Ketergantungan transitif itu ada ketika misalkan di sini ya, tanggal itu kan bergantung pada nomor faktur. Nomor HP itu bergantung pada nomor faktur. Nama itu bergantung pada nomor faktur. Alamat itu bergantung kepada nomor faktur. Nah, tapi kalau kita lihat kembali, nomor HP pada pelanggan itu kan hanya berlaku untuk satu pelanggan ya. Nggak mungkin ada pelanggan yang punya nomor HP sama gitu, seperti itu. Jadi kalau dipikir-pikir kembali gitu ya, ternyata nama pelanggan dan juga alamat pelanggan itu sebenarnya bergantung juga kepada nomor HP gitu ya. Dan tapi nomor HP itu bergantung kepada nomor faktur gitu. Jadi nomor HP bergantung kepada nomor faktur, nama dan alamat itu bergantung pada nomor HP. Nah, inilah yang dinamakan ketergantungan transitif gitu ya. Jadi ketergantungan transitif itu kalau ada field yang punya ketergantungan pada field lain, tapi field tersebut juga diketergantungi oleh field lain gitu ya, seperti itu. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan cara memecah tabelnya gitu ya. Jadi kita buat dua tabel baru, yaitu tabel faktur dan juga tabel pelanggan. Yang mana bisa teman-teman lihat di gambarnya. Untuk tabel faktur itu primary key-nya nomor faktur, fieldnya ada tanggal dan nomor HP. Dan juga tabel yang kedua itu ada pelanggan, primary key-nya itu nomor HP dan fieldnya nama dan alamat. Nah, nomor HP yang ada di tabel faktur itu bergantung pada nomor HP yang ada di tabel pelanggan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi jika kita recap ya dari pertama faktur belanja sampai dengan sekarang, bentuk tabel kita akan jadi seperti ini gitu ya. Jadi ada di sini ada tabel barang yang mana primary key-nya itu kode barang, fieldnya ada satuan dan nama barang. Kemudian ada detail faktur yang mana detail faktur ini ada field kode barang, nomor faktur, jumlah, harga satuan. Kode barang di sini mengacu pada kode barang primary key barang gitu ya di tabel barang. Kemudian juga ada tabel faktur. Tabel faktur ini juga memiliki field yaitu tanggal dan nomor HP. Nah, tabel faktur ini itu detail faktur ini nomor fakturnya itu bergantung pada primary key dari tabel faktur yaitu nomor faktur gitu ya. Nah, kode barang dan nomor faktur yang ada di tabel detail faktur ini dinamakan foreign key ya. Kode barang itu foreign key-nya kode barang, nomor faktur juga foreign key-nya nomor faktur. Tapi kalau misalkan digabung keduanya, jadi ini jadi primary key untuk tabel detail faktur. Kemudian juga ada tabel pelanggan yang primary key-nya itu nomor HP, nama dan alamat. Nah, nomor HP yang ada di tabel faktur itu juga foreign key-nya nomor HP, primary key-nya pelanggan gitu ya. Jadi nomor HP di sini itu bergantung pada nomor HP-nya pelanggan gitu, seperti itu. Oke, sebagai penutup kesimpulannya untuk normalisasi basis data dari 1NF sampai ke 3NF, flow-nya itu jika ada sumber data tersebut kita ubah ke format tabel gitu ya, sehingga menjadi anormal form. Kemudian setelah ada anormal form, kita pisahkan atribut yang nilainya tidak tunggal. Nah, setelah itu maka kita sudah ada di tahap plus normal form. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita buat primary key dan juga pisahkan ketergantungan parsial yang ada gitu ya. Dan kalau sudah, berarti kita sudah ada di tahap second normal form. Kemudian pisahkan ketergantungan transitif yang ada. Nah, kita berarti kalau sudah sampai di tahap ini, kita sudah ada di third normal form atau bentuk normal yang ketiga. Walaupun sebenarnya di atas third normal form itu masih ada tahapan-tahapan selanjutnya, tapi ketika sudah ada di tahap bentuk normal yang ketiga, sebenarnya basis data kita bisa dikatakan sudah optimal gitu ya untuk digunakan, entah itu di dalam sistem web gitu atau sistem-sistem yang lainnya, seperti itu.
Terima kasih teman-teman telah menonton video ini mungkin dari part pertama sampai dengan part terakhir ini gitu ya, part kelima. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau misalkan ada kesalahan atau mungkin pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.